Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Menjual-jual, selamat pagi buat kita semua, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, jemaat Tuhan dimanapun berada, secara khusus jemaat Tuhan yang ada di GBKP Klasis Jakarta, Kalimantan. Sebelum kita memulai segala aktivitas kita sepanjang hari ini, kami mengundang kita untuk terlebih dahulu merenungkan firman Tuhan lewat sapaan teduh pada pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas penyertaan-Mu di dalam istirahat kami. Kami juga bersyukur atas hari yang Tuhan sediakan bagi kami, atas kekuatan kesehatan yang Tuhan berikan. Dan sebelum kami melaksanakan seluruh aktivitas pekerjaan, usaha, dan pelayanan kami, terlebih dahulu kami mau datang ke hadapan-Mu Tuhan, mendengarkan firman-Mu, karena firman-Mu lah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Kami memohon kiranya Roh Kudus memimpin kami untuk memahami kebenaran firman-Mu, menerimanya di dalam hati kami, serta melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Tuhan kiranya menolong hamba-Mu, dalam hamba-Mu memberitakan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang menjadi nas renungan dalam sapaan teduh pagi ini diambil dari Yohanes pasal 21 ayatnya yang ke-17. Kami membacakan firman Tuhan kepada kita. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Mengapa Yesus bertanya kepada Petrus sampai 3 kali? Sering dikaitkan dengan penyangkalan Petrus kepada Yesus
yang juga dilakukan oleh Petrus 3 kali. Sehingga pertanyaan Yesus sampai 3 kali sering disebutkan tindakan pastoral untuk memulihkan iman Petrus, untuk mengembalikan Petrus kepada posisi yang benar. Karena Tuhan sendiri tidak mau Petrus hilang, tidak mau Petrus kehilangan imannya kepada Yesus. Karena itulah maka lewat 3 kali pertanyaan ini Yesus mau memulihkan keadaan Petrus. Namun menarik kita perhatikan kata kasih yang dipakai oleh Yesus kepada Petrus ketika bertanya pada yang pertama dan kedua tidak sama dengan apa yang dipakai oleh Yesus pada pertanyaan yang ketiga. Kalau yang pertama dan kedua, Yesus bertanya, Petrus, apakah engkau mengasihi aku dengan kata agapao, yang berasal dari kata agape, kasih Allah, dengan kasih yang tidak terbatas. Dan Petrus ketika menjawab, aku mengasihi engkau, dia tidak berani menggunakan kata agapao, tapi Petrus menggunakan kata philia, kasih persaudaraan. Nah, namun yang ketiga, Yesus tidak lagi menggunakan kata agapao, namun Yesus juga menggunakan kata philia. Apakah engkau, philia, mengasihi aku? Maka dengan sedih hati Petrus mengatakan, engkau tahu segala sesuatu, dan aku philia kepadamu. Aku mengasihi engkau, kasih persaudaraan. Nah, dan setelah itu kata Yesus kepada Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Dengan sedih hati memang Petrus menjawabnya. Saudara-saudara yang terkasih, mengapa pada akhirnya Yesus menggunakan kata philia? Dan mengapa juga Petrus tidak berani menjawab ketika Yesus memakai kata agapao, namun Petrus memakai kata philia? Petrus akhirnya sadar, Bapak Ibu, bahwa mengasihi Tuhan dengan kekuatan kita akan gagal. Mengasihi Tuhan dengan segenap kemampuan kita akan gagal. Kita hanya bisa mengasihi Tuhan ketika penyertaan pertolongan Tuhan itu atas hidup kita. Karena itu Petrus tidak lagi mengandalkan kekuatannya. Dia tahu bahwa dia hanya mampu mengasihi Yesus dengan philia. Dan itu sebenarnya luar biasa kesadaran Petrus akan hal itu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dapat kita renungkan lewat firman Tuhan pada pagi hari ini? Yang pertama, bahwa kasih kepada Kristus adalah dasar menggembalakan domba-domba Allah. Dasar melayani, dasar menggembalakan jemaat-jemaat Tuhan. Tanpa kasih kepada Kristus, maka pelayanan kita tidak akan pernah seperti yang Tuhan harapkan. Namun ketika didahului oleh kasih kepada Kristus, artinya betapa kita menyadari bahwa Kristus sudah terlebih dahulu mengasihi kita, bukan hanya dengan kata-kata, melainkan lewat kematian, lewat pengorbanannya yang telah menebus kita dari segala dosa dan kesalahan kita. Ketika kita menyadari betapa besarnya kasih Kristus itu kepada kita, itulah yang akan mendorong kita menggembalakan domba-domba Allah seperti yang Dia kehendaki. Kemudian tentu kita tahu, selain daripada menggembalakan domba-domba Allah, melayani jemaat Tuhan, ada juga tugas kita untuk berpikir, mengabarkan Injil kepada orang-orang yang belum mengenal kasih Tuhan. Karena itu, mari Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita yang sudah mengalami, menerima kasih besar Kristus lewat pengorbanannya kepada kita
kita melayani domba-dombanya, melayani jemaat Tuhan, melayani sesama kita sebagai orang percaya, supaya tidak ada satupun yang hilang, melainkan kita dapat memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Terpujilah nama Tuhan yang telah mengasihi kita, dan biarlah kita mengabdikan diri kita melayani jemaat Tuhan, karena Tuhan pun sudah mengasihi kita. Inilah firman Tuhan yang boleh kami bagikan. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas firman-Mu yang mengingatkan kami betapa Engkau mengasihi kami sama seperti Engkau mengasihi Petrus. Engkau telah menyerahkan nyawa-Mu mati bagi penebusan dosa-dosa kami, supaya dengan kasih Kristus yang besar itu kami dapat melayani, menggembalakan domba-domba Allah. Terima kasih Tuhan, ketika Engkau memanggil kami menjadi salah satu pelayan-Mu, supaya kami ikut mengambil bagian dalam melayani jemaat-Mu. Biarlah Engkau yang terus memperlengkapi kami, karena dengan kekuatan kami sendiri kami tidak mampu melakukannya. Hanya dengan pertolongan-Mu kami dapat melayani seperti yang Engkau kehendaki. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa pada saat ini buat jemaat-Mu yang ada di GBKP Runggun Jampit. Berkati pendeta yang melayani di Runggun Jampit, Pertua Diaken, Nora Naras, pengurus kategorial, pengurus PJJ, supaya dengan kesehatian mereka dapat melayani, menggembalakan domba-domba-Mu, jemaat-Mu dengan baik. Kami juga berdoa buat anak-anak kami KKR, berkati dalam tumbuh kembang dan imannya. Demikian juga anak-anak kami Permata, berkati di dalam kemudaannya, dalam pendidikan perkuliahan. Demikian juga dalam mencari pekerjaan dan juga dalam mereka melakukan pekerjaannya. Terima kasih Tuhan. Kami juga tidak lupa mendoakan seluruh hamba-hamba-Mu dimanapun berada, khususnya di Klasis Jakarta, Kalimantan, baik pendeta emeritus, pendeta, para pertua diaken emeritus, pertua diaken, dan seluruh pengurus kategorial, pengurus PJJ. Berkati kami semua Bapa dalam melayani jemaat-Mu, dalam menggembalakan domba-domba-Mu. Terima kasih Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang memiliki pergumulan Tuhan kiranya memberi hikmat dan mendapatkan jalan keluar atas persoalan mereka. Terima kasih Tuhan, sertai kami sepanjang hari ini dalam melakukan segala pekerjaan, usaha, aktivitas pelayanan kami, supaya apapun yang kami lakukan semuanya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Inilah doa kami Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Mari kita sama-sama berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan memberkati.